indah saat ini. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Memberi warna, kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku, mulutku sorak memuji namamu. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita.
saudara terkasih, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Saya percaya Roh Allah di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini. Mari mendekat selangkah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Mari bersama katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku
kita di dada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, saya percaya Allah sanggup menjamah hati kita. Let's sing together. My heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Oh, come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Oh, come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. One more time, one more time. My heart is full, my heart is full, with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need. Lord, all I ever need is you. One more time, we sing together. Lord, all I ever need is you. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, Jemaat Gereja Mawar Sharon, Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Apapun yang terjadi, terus menjadi berkat. Apapun yang terjadi, terus kita memberitakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru hadir di dalam ibadah online ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mendorong Anda untuk terhubung di dalam komunitas rohani. CG akan terus berjalan secara online. Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing untuk informasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, mujizat Tuhan dan pertolongan Tuhan, sharekan apa yang Anda dapat Bapak Ibu lewat Instagram gereja lokal Anda masing-masing, biar kesaksian Anda menjadi jawaban dan menguatkan banyak orang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kita. Kita akan berdoa juga untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu, dan kami siap terima firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus ikuti firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan di streaming YouTube dan Instagram PS Lanitan. Berikut ini adalah jadwal firman doa minggu ini. Selasa pukul 19.30, Kamis pukul 19.30, dan Jumat pukul 19.30. Ajak seluruh teman dan keluarga Anda untuk mengikuti firman dan doa ini. Kabar gembira, telah dibuka CG Probolinggo, Lumajang, dan Melbourne, Australia. Mari beritahukan kabar baik ini kepada kerabat, rekan, dan saudara Anda untuk dapat bergabung di dalam Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengirim pesan di Instagram @gmsc_sidoarjo atau menghubungi nomor WhatsApp di nomor telepon 0896 6771 6771. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon.
boleh menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Ya, Shalom jemaat Tuhan. Hari ini bersukacita selalu di hati saya bisa berjumpa dengan Anda dan bisa membagikan berkat kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online di minggu tanggal 28 ini. Namun sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu besar menyertai setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Mari tilik hati kami satu persatu, biar di masa-masa seperti ini kami tidak meninggalkan Engkau. Di masa-masa seperti ini kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami terus membangun kepercayaan kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami, dan segenap seluruh kehidupan kami pakai untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami tahu zaman silih berganti, datang dan pergi, situasi kondisi bisa berubah, siang dan malam bisa berganti. Namun satu hal, komitmen di dalam hati kami biar didapati, rasa cinta kami, rasa kami mengasihi-Mu tidak pernah pudar ya Tuhan. Biar didapati kami tetap mencintai Tuhan, apapun kondisinya, apapun situasinya. Rasa cinta kami tidak pudar kepadamu, sebab kami tahu bahwa kasih-Mu besar. Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan Engkau rela mati bagi kami, gantikan dosa kami. Sesungguhnya kamilah yang seharusnya binasa, tetapi Engkau mati bagi kami, menggantikan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami dicintai, kami dihargai oleh Allah yang Maha Kudus. Karena itu kami siapkan hati kami hari ini, bangun hidup kami di atas dasar kebenaran firman-Mu yang teguh. Supaya di dalam menjalani hidup ini, kami benar-benar berjalan di dalam kehendak-Mu, menggenapi rencana-Mu yang besar dan mulia. Pegang tangan kami dan pegang hati kami, hidup kami ini milik-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita ya bagi saya bisa menyapa Anda, bisa berjumpa dengan Anda sekalipun tidak secara langsung tatap muka, masih melalui online. Tetapi puji syukur kita harus ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan bahwa beberapa hari ini beberapa gereja kita GMS di beberapa gereja lokal di kota-kota yang lain sudah mulai beribadah secara langsung. Dan juga nanti kita yang di Tulungagung kita akan memulai di tanggal 5 Juli juga. Mari sama-sama support dan doakan supaya kegerakan ini tidak menjadi padam. Justru di saat-saat seperti inilah saat yang menentukan, menguji iman kita, menguji hati kita. Apakah dengan adanya peristiwa seperti ini kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah dengan diizinkannya Tuhan kita menghadapi peristiwa seperti ini, apakah rasa cinta kita kepada Tuhan mulai luntur atau justru semakin bertambah kuat? Itu semuanya tergantung keputusan hati kita. Tetapi saya percaya satu hal, kalau kita bisa melihat, memandang bahwa kasih Allah itu sungguh besar buat hidup kita. Dulunya kita ini orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya kita ini binasa karena perbuatan dosa kita. Tetapi Yesus rela mati bagi kita, turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus Anda dan saya. Itu bukti bahwa betapa besarnya cinta kasih Allah akan hidup ini. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita terus membangun rasa cinta kita kepada Tuhan. Mengasihi Dia, melayani Yesus dengan segenap hati, sepenuh hati kita. Tanpa berbantah-bantah, tanpa setengah-setengah. Tetapi dengan segenap hati kita melayani pribadi Allah yang mulia. Katakan amin. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat 2 Timotius ya, saya akan mengajarkan pesan Tuhan ini kepada Anda. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Hari ini saya memberi judul khotbah ini adalah kalibrasi kehidupan. Anda semuanya yang mungkin Anda berkecimpung di dalam dunia teknik, mesin atau peralatan industri atau sebagainya. Saya percaya bahwa Anda tidak asing dengan kata kalibrasi. Kalibrasi itu diperlukan untuk terus membuat sebuah alat atau sebuah mesin tetap bekerja pada tracknya, tetap bekerja pada jalurnya. Tentunya Anda tidak asing dengan dengan istilah ini, karena kalibrasi itu adalah proses
proses di mana dilakukan pengecekan dan pengaturan akurasi. Jadi mesin ini bekerja sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak, ada akurasinya. Dari alat atau mesin ini ketika dikalibrasi, diadakan proses pengecekan atau pengaturan akurasinya, maka dari alat atau mesin ini diinginkan supaya bisa bekerja secara maksimal. Jadi dengan cara apa? Dengan cara alat ini dibandingkan, ya, ada pembandingnya. Sebuah alat yang dipakai untuk memproduksi ada pembandingnya, yaitu standarnya atau tolok ukurnya. Sehingga diharapkan alat ini punya kualitas yang sama dengan standarnya, dengan tolok ukurnya. Sehingga diharapkan alat ini dapat bekerja dengan baik seperti standarnya atau tolok ukurnya, sehingga alat ini bisa menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tentunya. Kalau pabrik-pabrik punya alat yang besar, itu mungkin beberapa bulan sekali mungkin dikalibrasi supaya alat ini dapat bekerja dengan maksimal. Sehingga alat ini bisa menghasilkan produksi yang terbaik. Kalau produksinya baik, tentunya produsen sangat diuntungkan juga karena menghasilkan produk yang baik. Terlebih konsumen yang memakai barang atau mengkonsumsi barang tersebut, konsumen juga diuntungkan. Tetapi coba Anda bayangkan dengan kebalikannya. Kalau sebuah alat tidak pernah dikalibrasi atau tidak pernah diukur kembali sehingga tidak ada pembandingnya dengan standar yang benar, dengan alat atau tolok ukur yang benar, maka alat ini mungkin awalnya bekerja baik secara maksimal. Namun namanya alat itu selalu punya masa di mana alat ini bisa rusak, bisa melenceng, tidak presisi, atau alat ini bisa berubah ukurannya. Karena itu Anda bisa bayangkan kalau alat ini yang terus dipakai untuk produksi tidak pernah dikalibrasi, maka alat ini akan bisa menghasilkan satu produk yang cacat. Tentunya kalau sebuah pabrik menghasilkan satu produk yang cacat karena alatnya tidak pernah dikalibrasi, tentunya yang dirugikan adalah konsumen. Benar ya? Konsumen ketika membeli barang, produknya cacat, produknya rusak, tentunya konsumen akan dirugikan. Dan ini adalah hal yang tidak baik bagi sebuah pabrik atau bagi sebuah produsen yang menghasilkan sesuatu. Demikian juga dengan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa bahwa ini adalah poin yang penting. Kalau kalibrasi saja diberlakukan kepada alat yang notabene ini adalah benda mati. Memang alat tersebut bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu karena ada tenaga yang diberikan, ada tenaga listrik yang diberikan kepada alat itu sehingga bergerak. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kita manusia ini kita diciptakan, kita bukan sebagai robot, kita bukan mesin, kita bukan alat, tetapi kita adalah pribadi. Saya cuma membayangkan ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya cuma membayangkan bahwa betapa pentingnya hati kita setiap hari kita bawa di hadapan Tuhan. Betapa perlunya setiap hari hidup kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Yang sesungguhnya kecenderungan hati manusia itu bisa menyimpang ke kanan, ke kiri, bisa memberontak di hadapan Tuhan. Apa jadinya kalau hati ini tidak pernah dikalibrasi dengan yang namanya firman Tuhan? Kalau hati ini tidak pernah dibandingkan dengan tolok ukur atau standar surga yang kudus, maka kecenderungan manusia akan berbuah dosa, maka manusia akan binasa. Karena itu kita akan belajar hari-hari ini. Zaman bisa silih berganti datang, zaman bisa menjadi sesuatu yang mencobai kita. Mungkin orang berpikir zaman dulu lebih enak, zaman sekarang susah atau sulit. Sehingga ketika bekerja kita harus bekerja dengan keras, ya. Tapi mungkin tidak cukup dengan bekerja keras, ada juga bumbu-bumbunya. Bekerja dengan tidak jujur, bekerja dengan merugikan orang lain tanpa kita memperhatikan perasaan orang tersebut. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa, akhirnya muncul permasalahan di dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, muncullah dendam, muncullah pertikaian, muncullah perselisihan. Bukankah itu semuanya karena berawal atau bersumber dari hati yang tidak pernah dikalibrasi, sehingga hati ini tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak ilahi di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya
Tuhan punya rencana yang besar. Katakan amin. Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan Anda. Sekalipun segala sesuatu bisa silih berganti datang. Tetapi kita harus pastikan bahwa hati kita tidak pernah berubah. Rasa cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika hati kita mulai kita kalibrasi, setiap hari kita membawa hati kita persembahkan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang terus mengajarkan kita, menuntun kita di dalam kebenarannya, menuntun kita di dalam jalan-jalannya yang sempurna. Maka Anda akan memiliki sebuah kehidupan yang bisa maksimal setiap hari. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya Anda akan punya kehidupan yang Anda bisa merasakan, inilah kehidupan yang terbaik yang bisa aku miliki sepanjang umur hidupku di dunia ini. Katakan amin. Mari kita bersama-sama membacanya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-9. Saya akan membacakan ayat per ayat buat Anda semuanya. Perikopnya judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan ini dicatat oleh Paulus, surat ini diberikan kepada Timotius untuk belajar. Supaya Timotius bisa memandang, melihat dari pewahyuan yang diterima oleh Paulus. Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupannya Timotius. Dikatakan ketahuilah. Kata ini bisa Anda garis bawahi, kata ini punya pengertian bahwa ketahuilah itu bukan hanya cuma sekedar tahu. Tetapi kata ini punya makna yang dalam, artinya memang mungkin kita tahu zaman sekarang ini tidak semakin sulit. Tidak semakin mudah atau semakin sukar, semakin sulit ketika dihadapi. Mungkin kita tahu, tetapi rasa tahu kita ini harus menjadi sebuah rasa tahu yang membuat kita akan berawas-awas di dalam tingkah laku kita, di dalam perkataan kita, di dalam hidup kita. Sehingga kita mulai membiasakan diri dengan hidup di dalam hal-hal yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita akan membuat kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ketahuilah ini berarti bahwa kita tahu realita yang terjadi hari ini. Kita tahu apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini, di hari-hari ini. Kita tahu bahwa kondisi tidak semakin baik. Karena itu firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini bukan berarti cuma sekedar susah cari pekerjaan. Ya, saya tahu hari-hari ini kalau kita tidak mengasah skill kita, keahlian kita dengan baik dan benar, maka susah sekali untuk kita bekerja. Susah sekali untuk mengandalkan hal-hal tertentu saja di dalam hidup ini. Karena itu perlu sekali untuk mengasah skill kita dengan baik. Sehingga setiap peluang-peluang yang datang bisa kita manfaatkan dengan baik. Untuk kita kembangkan potensi di dalam kehidupan kita. Masa yang sukar ini bukan cuma sekedar berbicara sukar secara ekonomi. Tetapi ketahuilah bahwa masa sukar ini juga berbicara tentang sukar untuk kita ini mulai memutuskan hidup benar di hadapan Tuhan. Coba Anda bayangkan, benar enggak? Betul ya? Masa-masa seperti ini sukar rasanya untuk kita memutuskan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena tantangan begitu besar, godaan begitu besar. Manusia punya titik lemah di dalam hidupnya. Seorang pria punya titik lemah di dalam kehidupannya. Seorang wanita punya titik lemah di dalam hidupnya. Sehingga ketika tidak jaga hati saja, tidak jaga hati dengan kebenaran, maka dalam hitungan singkat kita bisa jatuh di dalam dosa. Hidup kita bisa hancur berantakan. Karena itu sukar sekali untuk mengambil keputusan, saya putuskan hidup benar atau enggak ya? Kalau saya hidup benar, kalau saya berbisnis dengan benar, rasanya keuntungannya, cuan yang saya dapat cuma sedikit. Tetapi kalau saya mulai tipu-tipu sedikit, tipu-tipu kualitas produk, tipu-tipu orang, saya bisa dapat cuan yang banyak. Sehingga bisa menghidupi anak dan istri, sehingga bisa menghidupi keluarga. Bukankah orang selalu diperhadapkan dengan persimpangan yang demikian di dalam kehidupan kita semuanya? Kalau kita tidak punya hati yang melekat kepada Kristus, maka akan sukar, akan susah, akan sulit untuk kita mengambil keputusan hidup benar. Ayat ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa hari-hari sekarang ini adalah masa yang sukar. Segala sesuatu susah untuk dikerjakan. Namun nanti kita akan melihat bahwa bukan berarti dengan masa-masa demikian Tuhan tidak turun tangan atas kehidupan kita. Saya tetap percaya, saya tetap optimis, saya tidak mau menjadi pesimis. Sekalipun orang berbicara masanya sukar, masanya sulit. Tetapi saya tetap optimis bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
Tuhan pasti akan menjadi pembela di dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Sebab itu namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Katakan amin. Ayat yang kedua, kondisi ini dikatakan bahwa semakin sulit. Kenapa? Nanti kita akan melihat ya lebih detailnya, lebih terperinci, lebih jelasnya ya. Ayat yang kedua Anda perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini dijelaskan oleh Paulus dengan awalan manusia. Tahukah Anda bahwa akar dari setiap permasalahan yang ada di dunia ini cuma satu sebenarnya. Tapi cabangnya memang banyak, dampaknya, akibatnya banyak. Bisa ke ekonomi, bisa ke hubungan keluarga, bisa kepada kesehatan, bisa kepada kemana-mana dampaknya. Tetapi sesungguhnya akarnya cuma satu, yaitu dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hancurlah apa yang sudah direncanakan Allah. Bukan Allah yang menghancurkannya, tetapi karena dosa itu menjadi celah dalam kehidupan manusia, maka iblis punya pintu di dalam celah itu sehingga dia bisa masuk menghancurkan setiap rencana yang Allah berikan, menghancurkan hati manusia, menyeret manusia ke dalam dosa. Karena itu diingatkan kembali bahwa akar dari semuanya itu karena sebuah keputusan yang salah dari hati seorang manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kata ini bagus. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa sebetulnya awalnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan rancangan yang terbaik. Sebelum dosa masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa, bukankah manusia diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah? Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28 Anda bisa buka dan Anda bisa baca untuk sebagai bahan perenungan kita semuanya. Bahwa ketika Allah menciptakan bumi, langit dan isinya, Tuhan menciptakan yang terbaik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata bahwa segala sesuatu sungguh sangat baik. Bukan cuma sekedar manusia diciptakan, tetapi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Allah berfirman kepada manusia, berkuasalah atas bumi ini, taklukkanlah bumi ini. Itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang besar dari hati Allah untuk manusia. Lalu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, kata firman Tuhan. Maka Allah memberkati manusia itu, laki-laki dan perempuan diberkati. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Bukankah itu adalah sebuah kepercayaan yang Allah berikan? Ketika saya membacakan ayat ini, ketika saya menjelaskan ayat ini, apakah Anda punya sebuah gambaran? Di masa purba di zaman dulu bahwa Allah itu punya rencana yang besar buat manusia? Bisa ya Anda membayangkan hal ini ya, sebelum dosa masuk di dalam hidup manusia. Karena itu Tuhan mengawali segala sesuatunya dengan pakai manusia. Menciptakan manusia, memang manusia tidak diciptakan di awalnya. Tetapi untuk mengelola bumi, untuk mengerjakan segala yang sudah diciptakan oleh Allah. Allah mempercayakannya kepada manusia, bukan kepada binatang atau tumbuhan. Jadi Allah mengawali segala sesuatunya, mandatnya diberikan kepada manusia untuk mengerjakan bumi ini dengan baik dan benar sebelum dosa masuk. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini loh pokok permasalahannya. Kenapa segala sesuatu dosa itu bisa datang? Karena ego manusia. Poin ego ini harus menjadi perhatian buat kita. Karena manusia itu pada dasarnya, basic instingnya atau insting dasar manusia itu kecenderungannya selalu dosa, selalu dosa. Kenapa manusia mau melakukan dosa? Karena egois. Karena merasa bahwa dengan melakukan dosa ini aku merasa diuntungkan. Dengan menipu orang, mendapat keuntungan yang besar, saya akan menikmatinya. Dengan merebut istri orang, saya bisa menaklukkan hati wanita dan merasa bangga. Atau dengan merebut suami orang, saya bisa mendapatkan orang yang saya cintai. Mungkin seperti itu. Karena segala sesuatu dasarnya adalah ego manusia. Ego manusia ini yang memerankan peran penting
bukan masalah penting, tetapi ini peran utama di mana manusia bisa lebih memilih dosa dibandingkan memilih hati Allah. Karena itu diingatkan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pokok permasalahan manusia itu cuma ini loh sebetulnya. Manusia itu kalau enggak cinta dirinya sendiri ya cinta uang, sudah itu. Karena itu orang akan bisa jadi sombong, orang bisa jadi angkuh, orang bisa jadi emosi, orang bisa jadi pribadi yang tidak seperti yang Allah inginkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika manusia mulai mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, kemudian firman Tuhan menjelaskan kembali apa dampaknya. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Benar ya, orang yang membual, orang yang suka ngomong besar, orang yang suka menyombongkan diri itu kan karena bermegah atas dirinya sendiri dan merasa dirinya yang paling hebat. Merasa dirinya yang paling kaya, merasa dirinya yang paling pandai, merasa dirinya yang paling segalanya dan merasa dirinya sendiri tidak ada tandingannya. Ini yang menyebabkan manusia ini tidak bisa melihat kebenaran yang sudah Allah nyatakan, wahyukan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab ini. Karena itu kita perlu setiap hari mempersembahkan hidup kita dan hati kita. Untuk sekali lagi Tuhan kalibrasi apakah hati Anda dan hati saya seturut dengan kehendak hati Allah atau tidak. Karena kita diciptakan, awalnya manusia diciptakan seturut atau serupa dengan gambar Allah. Karena dosa, gambar Allah itu rusak di dalam manusia. Tetapi karena penebusan Kristuslah yang memulihkan kita, seharusnya kita bisa kembali serupa dan segambar dengan Allah. Yang awalnya kita diciptakan demikian. Di dalam Kristus kita akan menjadi ciptaan yang baru, yang diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu penting sekali kita harus kembali kepada diri ini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam bumi ini karena ulah manusia. Manusia punya hati A, maka akan menghasilkan situasi kondisi A, menyebabkan situasi dan kondisi A. Benar ya? Kalau manusia kecenderungannya suka menipu nih, contohnya. Maka ketika hatinya suka menipu, dia akan menipu orang lain. Dan ketika orang lain yang merasa tertipu tersebut, merasa dirugikan, maka dia akan merasa, aku punya hak untuk membalas dendam terhadap orang yang menipu saya. Mungkin ditipu uangnya, puluhan atau ratusan juta. Maka orang ini karena sakit hati, dia merancangkan balas dendam. Mungkin orang yang menipu disakiti, dibunuh, atau keluarganya diancam. Muncullah dosa-dosa yang lain bukan? Ketika satu orang punya hati yang mau menipu, maka hati orang lain pun akan cenderung terseret ke dalam dosa juga. Tetapi firman Tuhan berkata, ampuni. Memang mungkin saya bisa memahami tidak mudah untuk mengampuni orang yang sudah menipu kita, uang kita puluhan atau ratusan juta. Saya tahu bagi Anda tidak mudah untuk mengampuni orang tersebut. Tetapi ketika kita tidak pernah melepaskan pengampunan, maka hati kita akan diincar oleh si jahat dan kita bisa melakukan dosa juga. Ini kan menjadi sebab akibat ya, silih berganti datang di dalam kehidupan manusia. Karena itu kalau tidak diantisipasi dengan firman, maka rantai setan ini tidak akan pernah putus dan kecenderungan kita akan terus melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Alkitab menunjukkan kembali, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Orang yang suka memfitnah itu kan dia merasa bahwa dia dirugikan sehingga dia berhak untuk ngomong sembarang, berhak untuk menyebarkan berita bohong, memfitnah orang lain sehingga dirinya terlindungi. Ini merupakan salah satu mekanisme pembelaan diri manusia ketika mungkin tahu bahwa kita salah, kita memfitnah bahwa orang lainlah yang melakukan kesalahan supaya kita aman, terlindungi oleh karena alasan kita. Jangan pernah lakukan itu. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita salah, akui. Kalau kita melakukan dosa, firman Tuhan berkata, akui itu di hadapan Tuhan. Bukankah Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita dan mengasihi kita kembali? Karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah alat untuk mengkalibrasi kehidupan kita semuanya. Supaya hati kita semakin murni di hadapan Tuhan. Sehingga keberadaan orang Kristen, keberadaan orang percaya, keberadaan gereja, ini bisa menjadi tolok ukur bahwa orang percaya itu adalah standar kebenaran Allah yang sudah diwahyukan, dinyatakan di dalam hati masing-masing setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita gereja untuk terus menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian ini.
Sehingga keberadaan gereja atau orang percaya bukan menutupi kesalahan, tetapi menyatakan kebenaran, tetapi juga mengasihi orang yang melakukan kesalahan, supaya orang-orang yang melakukan kesalahan itu bisa kembali kepada kasih karunia Allah. Bukankah ini adalah tugas Anda dan saya, kita semuanya, gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus dan dikasih oleh Allah sendiri, maka peganglah ini erat-erat di dalam hati kita semuanya, supaya kita tidak salah langkah di dalam hidup ini. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dampaknya akan memberontak kepada orang tua juga. Anak-anak muda, belajarlah untuk mengasihi, menghormati orang tua Anda. Ketika orang tua memberikan nasihat, belajarlah mencerna bahwa nasihat itu penting, bahwa nasihat itu adalah hal yang bisa menjamin dan melindungi masa depanmu, hai anak muda. Orang tua kita mungkin sudah pengalaman banyak makan asam dan garam istilahnya di dalam hidup ini. Ketika mereka memberikan nasihat kepada kita, dengarkan, lakukan. Karena saya percaya orang tua kalau memberikan nasihat kepada anaknya, tujuannya bukan membuat anaknya hancur atau celaka. Tetapi tujuannya adalah supaya anaknya terselamatkan dari jalan yang salah. Bukankah seperti itu? Hati orang tua selalu mencintai anaknya. Karena itu jangan pernah memberontak terhadap orang tua. Hormati dan kasih orang tuamu, kata firman Tuhan. Dikatakan demikian dan tidak tahu berterima kasih. Wow, ini hal yang sepele ya. Hal yang sepele karena orang egois. Kata terima kasih itu saya kok hari-hari ini jarang mendengar ya. Tetapi saya berdoa biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kata ini tidak menjadi langka atau bahkan tidak menjadi punah seperti binatang purba yang sudah tidak bisa kita lihat lagi. Jangan ya, ini kata sederhana, ini magic word. Ketika saya mengajar pernikahan, magic word ini saya selalu ajarkan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah. Belajar untuk mengucapkan kata terima kasih kepada pasangan Anda ketika pasangan Anda membuatkan minuman, ketika menyediakan makanan, ketika melayani satu dengan yang lainnya. Belajarlah mengucapkan kata terima kasih. Ini kata-kata yang sederhana tetapi dampaknya besar. Dan saya rasa ini jarang ketika Anda bertransaksi jual beli, ketika Anda sudah mendapatkan barang Anda atau Anda membayarkan sesuatu atau memberikan kembalian uangnya, belajarlah mengucapkan terima kasih. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi ketika diucapkan akan memberikan damai sejahtera. Benar ya? Kalau ada seseorang yang mungkin Anda kasih sesuatu, Anda beri sesuatu dan orang itu berkata, terima kasih ya, saya sudah ditolong, saya sudah dibantu. Terima kasih ya, saya dipinjami alat ini sehingga saya bisa melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Terima kasih ya, saya sudah diberi kesempatan ini dan itu. Bukankah Anda yang mendengarnya Anda akan merasa sukacita? Benar ya? Karena itu ketika kita ditolong oleh seseorang, kita harus belajar tahu diri. Bahwa kan tanpa pertolongan orang juga kita tidak akan bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Ketika kita dibukakan pintu, diberi kesempatan buat orang lain sehingga kita dipromosi. Ucapkan rasa terima kasih ini ya. Ini adalah satu hal yang penting. Supaya di akhir zaman ini tidak menjadi langka. Karena kalau firman ini ditulis, itu artinya bahwa hubungan satu dengan yang lainnya ini bisa mengalami krisis. Karena orang kalau tidak punya hubungan baik, diberi sesuatu pun ya dia akan berpikir ya itu karena kewajibanmu untuk kasih saya. Karena itu kewajibanmu untuk memberi gaji saya. Karena itu adalah kewajibanmu untuk barang itu kamu antar ke saya. Sehingga ketika orang hanya berpikir demikian, dia merasa buat apa saya berterima kasih? Bukankah itu kewajibannya dia untuk lakukan sesuatu buat saya? Tapi ketika hal ini kita cermati kembali, kalau kita punya hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, maka kata-kata ini akan mudah terucapkan untuk semakin mempererat hubungan orang tua anak, hubungan persahabatan, hubungan suami istri, dan hubungan atasan dan bawahan. Hal ini akan menjadi sangat indah ketika dikerjakan. Ayat berikutnya, tidak mempedulikan agama. Ini poin yang penting Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak mempedulikan agama itu arti kata ini adalah bahwa orang masih bisa loh melakukan kegiatan keagamaan. Orang mungkin masih bisa melakukan ibadah di gereja. Orang mungkin masih bisa melayani. Tetapi kata tidak mempedulikan agama ini artinya bahwa orang bisa lakukan kegiatan ini dan itu, tetapi inti dasar kebenaran tidak pernah dilakukan. Ini bahaya. Ini akan mengkamiri setiap hati kita masing-masing. Ini
adalah warning buat kita semuanya. Termasuk juga untuk kepada orang-orang yang mungkin berkecimpung di dalam melayani Tuhan. Orang-orang yang mungkin mendedikasikan diri untuk memberi hidup melayani Tuhan. Ini kita harus awas-awas di dalam hal ini. Karena kalau tidak, kita akan terjebak kepada rutinitas agamawi saja. Sehingga apa yang kita lakukan itu mungkin bisa menyakiti hati Tuhan. Kita bisa bermain musik, kita bisa berkhotbah, kita bisa melakukan pelayanan yang lain seperti usher atau semuanya yang lainnya juga. Mungkin kita bisa, secara kegiatan kita bisa melakukan, tetapi secara hati siapa yang tahu? Karena tidak pernah ada orang yang tahu hati orang lain. Kadang hati kita sendiri aja kita enggak ngerti kalau kita berbuat salah, baru kita dikasih tahu, baru kita sadar, oh iya ya, ternyata salah yang saya lakukan. Kadang kita sendiri tidak mengenali hati kita. Tetapi ketika firman Tuhan ini diberitakan, kita harus cross check di dalam hati kita masing-masing. Sehingga bukan cuma sekedar kita datang ke gereja, ya harus berdoa, ya harus. Bukankah orang Farisi berdoa juga di dalam rumah Tuhan? Tetapi lihat kata-kata dari doa orang Farisi ini. Tuhan, aku bersyukur, aku sudah melayani, aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan, aku melakukan ini dan itu. Tetapi aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai ini. Apakah itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang benar untuk diucapkan? Saya percaya Anda bisa menilainya itu tidak benar. Tetapi beda dengan orang pemungut cukai ini. Dia berdoa, dia menyesali dosanya, mengakui kesalahannya dan minta pengampunan di hadapan Tuhan. Sambil memukul-mukul dadanya, memukul dirinya, menyesali setiap dosa dan mohon pengampunan. Saya percaya Tuhan lebih melihat doa orang seperti itu. Yang bisa melihat hatinya, Tuhan aku tahu aku salah, ampuni Tuhan, tuntun hidupku. Aku mau ambil keputusan yang benar. Saya percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa seperti itu. Dibandingkan dengan doa yang menyombongkan diri. Menunjukkan kepada Tuhan bisa lakukan ini dan itu. No, Tuhan sudah tahu kok kita bisa lakukan ini dan itu. Tetapi yang Tuhan mau dari hati yang paling dalam. Apakah hati kita tetap murni di hadapan Tuhan? Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik. Ayat yang keempat saya lanjutkan, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini loh kecenderungannya bahwa kita semuanya ini egosentris. Kita selalu berpikir diri saya, apa yang bisa orang lain lakukan untuk diri saya, apa yang bisa orang lain berikan, bahkan tanpa kita sadari di dalam doa-doa kita cuma menuntut Tuhan, berkat apa yang bisa Engkau berikan kepada diriku? Kebaikan apa yang bisa Tuhan lakukan untuk hidupku? Tanpa kita sadari mungkin kata-katanya tidak demikian. Tetapi mungkin seringkali kita hanya minta dan minta melulu. Bukan berarti minta itu salah, itu adalah fasilitas. Tetapi ketika kita tidak mengerti prioritas, maka kita akan terjebak bahwa segala hal yang kita minta di hadapan Tuhan hanya untuk memenuhi diri kita sendiri. Bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu di ayat yang keempat, di kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Artinya bahwa di awal ayat kedua tadi manusia mencintai dirinya sendiri ya. Saya mau tunjukkan ini sebuah kontradiksi. Manusia cenderung mencintai dirinya sendiri. Tetapi di akhir ayat keempat ini dikatakan demikian. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya, lebih menuruti hawa nafsu daripada mencintai Allah. Kontradiksi ya. Di awal ayat kedua tadi manusia mencintai dirinya sendiri. Di akhir ayat yang keempat harusnya tugas kita adalah mencintai Allah. Tetapi kita gagal. Ini loh yang mau saya ajarkan, ketika kita gagal mencintai Tuhan, ketika kita gagal mengerjakan kehendak Tuhan, ketika kita gagal melakukan kebenarannya, maka kecenderungannya kita akan mencintai diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Sekalipun kegiatan keagamaan bisa kita lakukan. Sekalipun kita bisa berikan persembahan ini dan itu. Tetapi apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Karena firman Tuhan berkata bahwa melangkah ke rumah Tuhan, perhatikan langkahmu. Melangkah ke rumah Tuhan itu mendengar lebih baik daripada mempersembahkan sesuatu. Bukan berarti persembahan tidak penting. Tetapi yang diinginkan Allah adalah memperhatikan langkah kita. Bagaimana langkah hidup kita ketika kita datang untuk beribadah. Bagaimana kita datang untuk melayani Tuhan. Itu penting sekali.
Ingat bahwa semuanya itu perlu kalibrasi di dalam hati. Kalau kita tidak pernah cross check di dalam hati dan hidup ini, maka kecenderungan kita akan kembali mencintai diri kita sendiri yang sesungguhnya tuntutan kita adalah mencintai Allah yang sudah terlebih dahulu mencintai kita, melayani Dia yang telah terlebih dahulu turun ke dunia ini melayani kita semuanya, bahkan mati bagi kita semuanya. Bahkan mengorbankan nyawanya, membayar harganya dengan mahal, bukan dengan emas, perak atau permata, tetapi dengan nyawanya. Bukankah itu menunjukkan Allah mencintai kita, bukan cuma sekedar mencintai tetapi sangat-sangat mencintai kita. Harga yang pantas untuk kita bayar adalah kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, dengan segenap hidup kita. Kita harus mencintai Dia. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa hati yang terkalibrasi itu akan perlahan-lahan meredakan situasi. Karena tadi saya bilang bahwa hati yang tidak pernah sepadan dengan kehendak Tuhan, maka kecenderungannya akan dosa dan menghasilkan situasi yang kacau. Tapi kalau hati ini tahu kita bisa mengekang hati kita untuk tidak berbuat dosa, maka situasi akan lebih baik loh. Kenapa di dunia ini terjadi peperangan, raja perang antar raja, negara perang antar negara, pemimpin negara perang antar pemimpin negara. Itu semuanya karena cinta dirinya sendiri. Tidak pernah memperhatikan berapa banyak nyawa yang hilang. Berapa banyak nyawa yang sudah dikorbankan. Ada orang-orang tertentu yang berkecimpung di dunia ekonomi, memonopoli segala sesuatunya sehingga menjadikan itu keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya ada beberapa kalangan-kalangan yang merasa dirugikan. Bukankah itu awalnya bersumber dari cinta diri kita sendiri? Saya cuma coba membayangkan kalau orang cinta akan Allah, cinta kebenarannya dan melakukan kehendaknya, maka kita tidak akan pernah merugikan orang lain. Situasi akan menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak bisa mengubah hati orang lain, tetapi setidaknya ketika Anda mendengarkan khotbah ini, belajarlah untuk mengubah hati kita sendiri. Kalau hati kita sendiri kita ubah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan bisa mengubahkan situasi dan kondisi. Bahkan orang lain yang melihat perubahan kita, mereka pun akan bisa berubah juga, mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini waktunya sudah tidak panjang. Orang bilang ini akhir zaman. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk mengejar kebenaran. Bukan mencintai diri kita sendiri, tetapi mencintai Allah yang sudah mencintai kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, jauhilah orang-orang yang berpusat kepada diri sendiri. Artinya jauhi perbuatan mereka, jangan ditiru, tetapi tetap kasih orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu perlu didoakan, perlu dikasihi. Siapa lagi kalau bukan gereja Tuhan yang berdiri untuk orang-orang tersebut, untuk perubahan hidup orang tersebut, yang bisa berdoa, terus berdoa buat mereka. Mungkin orang lain berpikir orang-orang yang melakukan kejahatan ya sudah akan seumur hidupnya melakukan kejahatan. Kalau bukan gereja Tuhan, kalau bukan anak-anak Tuhan, siapa yang bisa berdiri untuk mereka? Supaya hidup mereka diubahkan, reputasi dan nama buruk mereka diubahkan perlahan-perlahan, step by step. Itulah fungsinya gereja. Karena itu gereja kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa tinggal diam untuk hal seperti ini. Ini adalah masalah global, masalah seluruhnya di dunia ini. Dan gereja harus berdoa untuk hal ini. Katakan amin. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini kata-kata ini baik. Perempuan-perempuan lemah itu artinya sebetulnya bukan lemah secara fisik, tetapi kalau ini mungkin bahasanya diperhalus. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunaninya, di dalam bahasa aslinya artinya ini perempuan-perempuan yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Allah. Sama juga kan, Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh juga. Artinya kalau kita tidak pernah mau belajar dengan situasi seperti ini, kita akan terseret di dalam dosa. Demikian juga di ayat ini menjerat perempuan-perempuan yang lemah, artinya untuk menuruti hawa nafsu, artinya bahwa ini adalah dosa yang besar juga, ini dosa seksual juga, orang-orang menjerat lawan jenisnya untuk melakukan dosa, karena itu terjadi penyimpangan, banyak penyimpangan seksual juga atas dunia ini.
Ketika saya membaca ayat ini agak sedikit ngeri sih sebetulnya. Ini Tuhan ini mau telanjangi setiap dosa-dosa dan setiap kesalahan-kesalahan yang ada. Yang dijalani oleh manusia, yang dihidupi oleh manusia sampai detik ini. Karena itu ketika firman Tuhan ini diperdengarkan, sesungguhnya bukan penghakiman yang turun atas hidup kita. Tuhan itu masih mengasihi kita. Karena itu firman ini ketika diberitakan, Tuhan mau supaya kita semuanya kembali lagi kepada jalan yang benar. Kembali lagi kepada hati, fungsi hati yang dikehendaki Allah pada mulanya seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Sehingga Anda dan saya diberi kepercayaan, diberi mandat untuk mengerjakan yang terbaik di dalam hidup ini. Katakan amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mau mengenal kebenaran. Ini betapa degilnya hati. Sebenarnya mau diajar tetapi tidak mau mengenal kebenaran. Ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Apa sih artinya ini? Yanes dan Yambres mungkin tidak tercatat di dalam perjanjian lama, tetapi Yanes dan Yambres ini adalah dua ahli sihir atau tukang tenungnya Firaun ketika Musa menerima mandat Tuhan untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel untuk dibebaskan. Musa menunjukkan tongkatnya yang dilemparkan jadi ular. Ketika Anda baca kitab Keluaran ini, Anda akan menemukan ayat di mana beberapa ahli-ahli nujumnya Firaun juga melemparkan tongkat dan jadi ular juga kan. Itu memang tidak tercatat namanya. Tetapi di dalam sejarah atau tradisi Yahudi, nama-nama mereka ternyata dicatat. Ahli nujum ini namanya Yanes dan Yambres. Ini berbicara apa sih? Ini berbicara tentang orang yang suka mengolok-olok kebenaran, orang yang tidak patuh kepada kebenaran ketika tongkat Musa, tongkat yang diurapi penuh dengan kuasa Tuhan dilemparkan jadi ular dengan tujuan supaya Firaun melihat bahwa Allah yang menyertai Musa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir adalah Allah yang benar. Ada kebenaran yang menyertai Musa, tetapi mereka seperti mengolok-ngolok. Mereka pun mampu membuat ular juga dari tongkat yang dilemparkan. Bukankah ini sebenarnya spirit di akhir zaman kan? Ketika kalau orang dinasehati, seringkali kebenaran dibuat guyonan. Seringkali kebenaran dibuat sindiran. Seolah-olah kebenaran nasihat itu tidak ada harganya, mempermalukan kebenaran itu sendiri. Tapi tunggu, kebenaran tak akan pernah dapat dipermalukan oleh siapapun, sekalipun mulut manusia bisa mengemasnya dengan manis, dengan tipu muslihat yang orang lain bisa kagumi. Tapi kebenaran akan membuktikan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa itu adalah kebodohan. Kalau kita menghujat kebenaran, kalau kita mengolok-olok, mempermalukan kebenaran ketika kebenaran diberikan untuk menasihati kita, terima. Buka hatimu, letakkan kebenaran itu di hatimu. Izinkan kebenaran Allah memimpin hidupmu. Supaya kebenaran itu menghasilkan buah yang baik. Dan kau akan menikmati hasilnya. Ketika kita menentang kebenaran, akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Simpel sederhana sebetulnya. Andai kata kita terbuka hati kita untuk kebenaran saja, saya percaya bahwa hidup manusia akan jauh lebih baik. Sekarang ini pasti akan jauh lebih baik. Katakan amin. Memang dunia sudah terjual di dalam dosa. Tetapi kalau kita mengerjakan kehendak Tuhan, menuruti apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, kondisi kita akan jauh lebih baik. Rumah tangga akan dipulihkan. Tidak ada lagi namanya selingkuh. Tidak ada lagi yang namanya mengkhianati pasangannya. Tidak ada lagi orang tua yang membenci anaknya dan berpikir bahwa aku mengandung kamu itu karena kesialan. Hal itu tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada lagi kehamilan di luar pernikahan. Tak akan pernah ada lagi narkoba yang dikonsumsi oleh seseorang untuk pelarian karena masalah yang berat. Tak akan pernah ada lagi ketamakan, kerakusan di dunia ini. Anda bisa bayangkan enggak? Bahwa ketika hati tidak pernah dikalibrasi, ini akan membuat keonaran yang besar atas muka bumi ini. Itu semuanya terjadi karena hati yang tidak pernah mau diserahkan kepada Tuhan.
Karena itu jangan pernah menghujat kebenaran. Jangan pernah mengolok-olok kebenaran seperti spiritnya Yanes dan Yambres. Karena itu hiduplah. Terima kebenaran ketika nasihat diberikan. Terima didikan Allah. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat ke-9 ini Tuhan menunjukkan bahwa betapa bobroknya kondisi akhir zaman hari ini. Sama juga seperti sebuah alat atau mesin yang tidak pernah dikalibrasi, dipaksa terus untuk bekerja. Maka alat itu lama-kelamaan akan rusak dan tidak bisa menghasilkan produk barang yang berkualitas baik. Demikian juga dengan hati manusia. Kalau kita tidak pernah diperhadapkan dengan kebenaran Allah yang sesungguhnya, yaitu di dalam nama Yesus, maka hati kita tak akan pernah sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Karena itu di ayat berikutnya, ayat yang ke-10 sampai ayat 17, ini adalah cara bagaimana kita mengkalibrasi kehidupan kita setiap hari. Singkat aja ya, saya akan membacakannya. Saya percaya Anda sudah mendapatkan gambarannya bagaimana ketika hati kita tidak pernah kita serahkan di hadapan Tuhan setiap hari. Maka kecenderungan kita akan bobrok, akan melakukan banyak dosa di dalam hidup ini. Tetapi ketika hati kita dikalibrasi, ada tolok ukur yang benar, yaitu Injil Kristus. Supaya akurasi kehidupan kita ini lebih akurat mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga hasil yang kita keluarkan dari hati kita ada hal yang baik. Karena itu firman Tuhan juga berkata kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang terpancar dari hati kita, itu tergantung bagaimana setiap hari kita ukur hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap hari kita tidak lalai, tidak luput untuk mengukur hati kita dengan kebenaran Allah, maka yang keluar adalah damai sejahtera, sukacita. Tidak ada lagi perpecahan, perceraian, pertikaian, pembunuhan, hawa nafsu. Semuanya itu tak akan pernah ada di dalam hati manusia. Mari kita pelajari ya hari ini. Bagaimana caranya kita mengkalibrasi. Saya ada 4 poin yang akan singkat saya bacakan buat Anda. Coba perhatikan di ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus minta supaya Timotius meneladani hidupnya, hidup yang sudah berpadanan dengan Injil. Jadi bagaimana cara kita mengkalibrasi hati dan hidup kita setiap hari? Poin yang pertama Anda bisa catat, yang pertama adalah ikuti ajaran Injil yang benar. Dan ikuti teladan hidup pemimpin rohani yang sudah teruji dan menghasilkan buah. Karena itu Paulus tidak segan, bukan sebuah kesombongan. Karena Paulus membuktikan dirinya hidup dengan Injil, berpadanan dengan Injil. Sehingga dia bisa memberi nasihat kepada Timotius, ikuti ajaranku, yaitu yang dihidupi adalah Injil, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi poin yang pertama, bagaimana cara mengkalibrasi kehidupan kita adalah ikuti ajaran Injil. Kebenaran Tuhan harus menjadi bagian atas hidup kita sampai selama-lamanya. Ikuti ajaran Injil yang benar dan ikuti teladan hidup pemimpin-pemimpin rohani yang sudah teruji dan menghasilkan buah. Itu akan membuat Anda bisa melihat, oh ini loh standarnya Injil. Standar Injil itu bisa dihidupi oleh orang lain dan menghasilkan buah. Dan Anda bisa mencontohnya, meneladani hal seperti itu. Katakan amin. Ayat poin yang kedua, kita baca di ayat yang ke-11 sampai 14. Bagaimana poin kedua, cara kita mengkalibrasi hidup kita. Ayat yang ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dari hal ini kita belajar apa sih? Dari pembacaan ayat ini, dari ayat 11 sampai ayat 13. Kita belajar apa? Dari hal ini kita belajar bahwa tetaplah setia. Ya, kalau kita mau mengkalibrasi hidup kita dengan Injil, yang kedua adalah tetap setia berpegang pada kebenaran Kristus sekalipun ditentang. Tetap setia berpegang pada kebenaran Kristus sekalipun ditentang. Hari-hari ini fenomenanya adalah ketika orang jujur di pekerjaan ditentang oleh banyak orang. Hari-hari ini ketika orang tidak berkata-kata kotor, menjaga hidupnya benar, dijauhi oleh orang. Bukankah ini adalah sebuah penganiayaan juga sebetulnya?
Orang tidak suka dengan yang namanya kebenaran. Karena itu ayat 14 juga berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetaplah berpegang ya, karena pemimpin-pemimpin rohani yang meneladani, yang hidupnya dia menghasilkan buah Injil, teladani hidup mereka, berpegang. Mereka telah mengajarkannya kepada Anda semua, kepada kita semuanya, untuk kita bisa memilih yang benar di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia berpegang pada kebenaran Kristus sekalipun ditentang. Bagaimana cara mengkalibrasi hati kita yang ketiga? Ayat 15 coba Anda perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Wow, Timotius ini sejak kecil mengenal kitab suci. Jadi cara mengkalibrasi hidup kita bagaimana? Poin yang ketiga adalah jalani seluruh aspek hidup sesuai firman Allah mulai sekarang. Jangan ditunda, mulai sekarang. Jalani kehidupan Anda, seluruh aspek kehidupan Anda sesuai firman Allah mulai sekarang, jangan ditunda. Kalau Timotius belajar kebenaran mulai sejak kecil, kita harus belajar mulai sekarang, now. Bukan nanti kalau aku sudah tua, bukan nanti kalau aku mau senang-senang dulu. No, jangan. Karena kita tidak akan pernah tahu waktu kita kapan kita dipanggil Tuhan. Karena itu adalah sebuah misteri. Kalau kita tahu itu sebuah misteri, harusnya kita mempersiapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu jalani seluruh aspek hidup sesuai firman Allah mulai sekarang, jangan ditunda. Saya percaya kalau hal ini dikerjakan, maka seluruh aspek kehidupan Anda akan terpelihara. Rumah tangga Anda tidak akan porak-poranda. Rumah tangga Anda tidak akan berantakan. Hubungan Anda dengan orang lain tak akan pernah cacat. Apa yang Anda bangun tak akan pernah dapat diruntuhkan oleh si jahat. Karena itu perhatikan hal ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Anda belajar sesuatu, amin. Yang terakhir, poin yang keempat, apa yang bisa kita lakukan untuk mengkalibrasi hidup kita. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu mendidik kita. Jadi poin yang keempat, bagaimana cara kita mengkalibrasi hidup kita adalah miliki hati yang mau diajar dan dinasehati oleh firman Allah untuk memperbarui kehidupan kita. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan disebut orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang serius, bukan Kristen asal-asalan. Setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memberikan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan hari demi hari. Dia akan memberikan dirinya untuk digembalakan, dimuridkan, mengenal kehendak-kehendak Tuhan. Itu menunjukkan dia adalah orang Kristen yang serius, bukan yang asal-asalan. Anda bisa memiliki sebuah perbedaan ini, karena itu miliki hati yang selalu mau diajar, dinasihati firman Allah untuk memperbarui kehidupan kita. Karena kita ini perlu nasihat, setiap hari kita perlu nasihat. Setiap hari kita perlu didikan, karena semuanya itu akan mengcover seluruh potensi di dalam kehidupan Anda. Orang bisa punya kepandaian, orang bisa punya kekayaan, tapi kalau hatinya tidak pernah mau diarahkan, maka tinggal tunggu waktunya saja. Kepandaiannya akan menghancurkan hidupnya, kekayaannya akan menyesatkan dia dan menghancurkan hidupnya juga. Karena itu intinya adalah perlu punya hati yang mau diarahkan. Itu akan menjaga seluruh potensi di dalam kehidupan Anda. Ayat 17, dengan demikian, dengan kita mengkalibrasi kehidupan kita setiap hari, day by day, every single day, kita memberikan hati kita untuk dikalibrasi sesuai dengan Injil, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu Anda dan saya, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Akan terpancar yang baik di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukankah Anda bisa merasakan dan melihat bahwa ketika Anda melakukan hal ini, akan terpancar sesuatu yang mulia dari hidup Anda. Katakan amin. Ini tugas kita, orang percaya. Ini tugas kita gereja. Kita tidak bisa tutup mata dengan akhir zaman, dengan kondisi saat ini. Mungkin kita tidak punya pengaruh untuk bisa mengubahkan segalanya. Tapi setidaknya Anda bisa mengubah dunia Anda sendiri. Anda bisa memutuskan untuk berubah hati Anda di hadapan Tuhan. Kalau hati kita mulai diubahkan, saya percaya perlahan-lahan, tahap demi tahap, orang-orang sekeliling Anda akan diubahkan. Suami Anda akan diubahkan, istri Anda akan diubahkan, orang tua Anda akan diubahkan, anak-anak Anda akan diubahkan, paman bibi Anda akan diubahkan.
Rekan-rekan Anda akan diubahkan. Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk langsung sekejap mengubahkan hidup orang lain. Tetapi setidaknya ketika kita mengubah dunia kita sendiri, mengkalibrasi hati kita sendiri, maka orang akan bisa melihat perubahan hidup Anda dan akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Karena sesungguhnya manusia itu kering hatinya, haus dan lapar akan kebenaran. Tanpa kita sadari, manusia itu haus dan lapar akan kebenaran. Ketika kebenaran itu diberitakan, dibagikan, tangkap ini. Ini adalah sesuatu yang indah dan mulia di akhir zaman yang harus kita kerjakan sama-sama. Zaman bisa silih berganti datang, ketakutan mungkin bisa timbul. Tetapi kalau orang di pihaknya Allah, ketika kebenaran itu ada di hati kita, itu menunjukkan Allah ada di pihak kita. Siapakah yang bisa melawan kita? Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berharap kita semuanya belajar, saya juga belajar juga tentang hal ini. Sama-sama kita belajar. Supaya kita bisa membawa hati kita di hadapan Allah setiap hari. Tuhan, kalibrasi hati saya, kalibrasi hidup saya. Ubahkan ya Tuhan, seturut yang Kau mau. Apa yang Kau inginkan, kerjakan itu di dalam kehidupan saya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Saya rindu mengajak Anda untuk masuk sekali lagi di dalam hadiratnya yang kudus, manis. Hadiratnya yang tidak menghakimi hari ini, tetapi nasihat tetap perlu diberikan. Untuk mencelikkan dan membuka mata hati kita, supaya kita tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan oleh gerejanya, oleh umatnya, yaitu Anda semua, Anda dan saya. Mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Haleluya. Ona mahasyata karabakata karama. Kuredede ana mahasyata kanamaya ramaya sodere aramaya syande. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Ya Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku. Yes Lord, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Sebabnya Kau saja yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Kami hanya memandang-Mu saja Tuhan. Dalam hidupku, kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ini komitmen kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Biar kebenaran-Mu menjadi bagian hidupku untuk selamanya. Ajar kami menyukai perintah-Mu,
Ajar kami mencintai Taurat-Mu Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam, yang mengubahkan hati kami. Haleluya. Kiralamaya syadadadadaya daramo, mengalirlah Roh Kudus, tuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya. Jamah kami, pegang hidup kami Roh Kudus, pegang hati setiap anak-anak-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah dunia, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kuriana mahata karala maya shedededana mata karabakara nama. Haleluya. Tuhan ingatkan, ada beberapa orang yang ketika Anda menyaksikan khotbah online ini, tayangan online ini, Anda merasa bahwa hari-hari yang Anda jalani sepertinya rumit, complicated. Masalah ini belum selesai, masalah ini belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah silih berganti, bertubi-tubi menghajar hidup Anda. Ada beberapa orang yang Tuhan ingatkan. Mungkin Anda sudah berdoa. Saya percaya ketika mengalami seperti ini Anda sudah berdoa. Good, Anda harus berdoa. Namun ingat bahwa di dalam doa Anda sertai sebuah perubahan hati. Hati di mana Allah mengendaki hati seperti itu. Belajar untuk mengerjakan kebenarannya terlebih dahulu. Firman Tuhan juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan. Hal ini bukan cuma sekedar mencari, tetapi apa yang sudah kita cari yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, terapkan di dalam kehidupan Anda. Ada beberapa orang Tuhan ingatkan, saya tidak bisa jelas spesifik satu persatu, tetapi ini Tuhan ingatkan, rasanya masalah silih berganti, yang ini belum kelar, belum selesai, muncul yang lainnya, muncul konflik dengan orang lain, konflik ini belum selesai, muncul masalah dengan orang lain lagi. Coba Anda berdiam diri dan cross check. Saya salah di area mana ya? Apakah saya salah memperlakukan orang? Apakah saya mungkin sudah merugikan orang? Apakah saya sudah tanpa saya sadari saya membalas dendam kepada orang, sehingga ketika dendam terbalaskan, maka orang lain akan dendam juga kepada kita dan menyerang kita kembali, silih berganti, demikian seterusnya. Seperti seolah-olah masalah bertubi-tubi datang menghujam Anda. Karena itu sebetulnya yang perlu Anda lakukan, ya Anda harus berdoa. Tuhan ingatkan saya, Anda tetap berdoa, tapi masalah itu belum kelar. Karena ada hati dan hubungan yang belum dibereskan. Karena itu ketika Anda mendengarkan hal ini, belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berdoa dan minta, Tuhan ampuni saya. Dan cari pemimpin rohani, ceritakan masalah Anda seperti ini. Maka pemimpin rohani yang sudah teruji hidupnya oleh Injil dan menghasilkan buah, maka orang tersebut yang akan menuntun Anda kepada perubahan yang tahap demi tahap. Selesaikan dulu di awalnya apa yang perlu Anda selesaikan. Mungkin Anda tidak bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan, belajar bertanggung jawab terlebih dahulu. Maka setelah Anda selesai dengan yang tanggung jawab ini, maka Tuhan akan bisa menuntun Anda menyelesaikan masalah yang lainnya. Demikian juga seterusnya, akan silih berganti terselesaikan. Tuhan ingatkan beberapa orang yang menyaksikan tayangan ini, untuk Anda perhatikan hati Anda. Belajar untuk mengkalibrasi hati Anda. Katakan amin. Anda yang orang-orang tadi yang saya sebutkan, hari ini belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh ketika nasihat diberikan. Jangan tolak setiap nasihat dan didikan firman Tuhan. Karena itu perlu, kita penting. Uang kita tidak akan pernah bisa selamatkan. Uang kita tidak akan pernah bisa ubahkan hati kita sebanyak berapapun yang kita miliki. Percayalah kata-kata saya ini. Uang kita, harta kita tidak akan pernah bisa melenyapkan kekacauan di dalam hati kita. Hanya kebenaran Allah saja yang bisa menyelesaikannya. Katakan amin. Mari sekali lagi sama-sama kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap firman, kebenaran firman ini yang sudah dibagikan, sekali lagi kami mohon meteraikan di dalam hati kami sehingga tidak luntur, tidak masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tetapi masuk di dalam hati kami
sampai tertorehkan di dalam hati kami, yaitu firman-Mu, karena Engkau rindu menuliskan kebenaran itu di dalam loh hati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengingatkan kami bahwa kami harus hidup benar di hadapan-Mu sampai selama-lamanya, supaya situasi kondisi hidup kami mulai dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan apapun terpulihkan ya Tuhan. Sungguh kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, nyatakan jamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, satu persatu ketika menyaksikan tayangan ini, jamah setiap hati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyatakan isi hati-Mu, tetapi hamba berdoa Roh Kudus, jangan pernah selesai terlebih dahulu untuk memurnikan hati setiap kami. Kami semuanya terbuka, hamba-Mu juga ya Tuhan. Kami belum pernah mau selesai dengan Roh Kudus. Tuntun kami, didik kami, ajar kami, untuk kami semakin mengerti rencana-Mu, kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Allah mengasihi-Mu, Tuhan mencintai-Mu. Karena itu kasih Dia dengan segenap hati-Mu, dengan segenap akal budi-Mu, dengan segenap kekuatan-Mu, dan dengan segenap hidup-Mu. Kasih Dia, layani Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak dan firman-Nya. Maka engkau dan seisi rumah tanggamu dan seluruh anak cucumu akan terpelihara sempurna. Karena orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Demikian firman Tuhan, dan terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.